Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan menunjukkan etika atau adab dari beberapa tokoh Ba'alawi yang dituakan atau bahkan diagungkan ya. Salah satunya yaitu Mr. Umar bin Hafid, yang belum lama ini dia memberi nasihat kepada rakyat Indonesia bagaimana cara memilih calon presiden yang benar. Nasihat tersebut memakai bahasa Arab, tetapi ada translate bahasa Indonesia berupa teks. Nah, seperti apa saran atau nasihat dari Mr. Umar bin Hafid? Mari kita lihat bersama-sama. وإذا جاء دورك في انتخاب أو غيره فاحذر أن تنتخب إلا من يتق الله وإن صوتك أمانة فإن بدا لك في المرشحين من تعلم أنه يتق الله تبارك وتعالى فدونك وهو وإن التبس الأمر عليك فارجع إلى من تثق به من أهل علم الخشية والخوف من الله الذين لا غرض لهم في الدنيا لتنظر أهون الشرين أو من فيه من هو أقرب لمصلحة الناس فإن التبس الأمر عليك فاعتزل الكل. هذا الذي فهمناه من هدي المصطفى وهدي الصحابة والتابعين، ولا ينتظر منا أحد من الحكومات ولا من الأحزاب ولا غيرهم من بقية الشعب أن ندعو إليهم، فإن علينا العهد أن لا ندعو إلا إلى الله، ونخاف أن يسود الوجه إذا خرجت كلمة نريد بها رضاء حكومة أو أحزاب أو شعب دون رضا الرب جل جلاله، نخاف أن يسود بها الوجه يوم القيامة. Nah, itulah tadi pesan dari Mr. Umar bin Hafid tentang bagaimana cara memilih presiden yang benar. Nah, di sini yang akan saya tanggapi yaitu apakah Mr. Umar bin Hafid tersebut mempunyai hak untuk memberi saran atau himbauan kepada rakyat Indonesia atau warga muslim di Nusantara ini. Di sini kita harus melihat apa posisi ulama terhadap rakyat Indonesia dalam hal pilpres. Tentu posisi ulama dalam hal menyangkut pilpres ini, para beliau itu adalah orang tua bagi masyarakat muslim di Nusantara yang biasa memberi nasihat atau himbauan tentang cara memilih yang benar. Tetapi Mr. Umar bin Hafid ini, apakah dia punya hak untuk menasehati warga muslim di Nusantara? Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Jelas tentunya Mr. Umar bin Hafid ini tidak punya hak, dikarenakan dia kan bukan warga negara Indonesia. Jadi dia tidak terkategorikan orang tua dari umat muslim di Nusantara. Ya walaupun dia kadang-kadang atau beberapa kali diundang untuk ceramah di Indonesia, tetapi bukan berarti itu dia terus berubah status menjadi ulama Nusantara atau orang tuanya umat muslim di Nusantara. Kan seperti itu kan. Nah, dari sini kita melihat bahwa sosok Mr. Umar bin Hafid itu dia tidak tahu wilayah. Suatu contoh, saya mempunyai beberapa anak. Terus ada tetangga saya yang berkunjung ke tempat kediaman saya. Lalu tanpa meminta izin saya tiba-tiba menasihati anak-anak saya. Ini walaupun baik, tapi ini meninggalkan adab atau tidak punya adab. Atau juga tidak sopan. Nah, begitu juga sosok Mr. Umar bin Hafid tersebut. Dia menasihati umat muslim di Nusantara. Apakah dia sudah meminta izin orang tua dari umat muslim di Nusantara, yaitu ulama-ulama Nusantara? Ini bukti bahwa sosok Mr. Umar bin Hafid ini tidak kenal adab. Yang pertama, dia kepo, dia ngurusi sesuatu yang bukan urusannya. Yang kedua, dikarenakan dia mengurusi sesuatu yang bukan urusannya, akhirnya dia melanggar adab. Bisa jadi karena dia tidak mengenal atau tidak paham bagaimana adab yang baik itu bagaimana, yang seharusnya itu seperti apa dalam hal ini. Nah, ini ada contoh lagi juga dari tokoh besar Ba'alawi yang dituakan juga, yang juga terkategorikan tidak memakai adab, tapi bukan karena kepo, tetapi sepertinya karena ingin membangun image di mata masyarakat Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Bapak Lutfi bin Yahya yang beberapa hari yang lalu juga telah menyerobot tempat duduk dari Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf di saat beliau naik ke podium. Lalu dengan sepatnya Bapak Lutfi bin Yahya ini langsung datang menduduki tempat duduk dari Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf. Nah, seperti apa videonya? Mari kita lihat bersama.
Nah, itu tadi video dari Bapak Lutfi bin Yahya yang telah menyerobot tempat duduk dari Ketum PBNU ya. Di sini yang pertama tentu sosok Bapak Lutfi bin Yahya tidak mungkin tidak tahu bahwa protokoler acara sebesar Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut ya, yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo, pastinya sangat ketat sekali. Di antaranya pastinya juga tempat duduk atau nomor urut tempat duduk yang ada di panggung itu pastinya juga sudah terdaftar ya dengan nama tamu masing-masing. Ya, ini sosok Bapak Lutfi bin Yahya tidak mungkin tidak tahu. Karena dia kan juga Watimpres kan. Saya yakin dia tahu persis adanya protokoler seperti itu. Nah, mungkin memang sewaktu dia tidak didudukkan di dekat Bapak Jokowi, itu dia berpikir, waduh ini saya kok tidak duduk dekat Bapak Jokowi ini. Ini image saya jadi turun ini kalau seperti ini. Mungkin seperti itu. Nah, akhirnya kalau dalam bahasa Jawa itu ngincim. Ya, ngincim itu nunggu-nunggu. Nanti kalau Ketum PBNU naik ke podium, saya akan langsung serobot itu tempat duduknya. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Ini kemungkinan ya, tapi saya pikir kemungkinan yang sangat masuk akal. Karena tidak mungkin sosok Bapak Lutfi bin Yahya tersebut tidak memahami tentang protokoler dalam sebuah acara besar yang dihadiri seorang presiden tersebut memang sangatlah ketat pastinya. Nah, di sini kalau yang tadi Mr. Umar bin Hafid tersebut telah kepo karena mengurusi sesuatu yang bukan urusannya. Nah, kalau sosok Bapak Lutfi bin Yahya ini tidak kepo, tetapi kalau menurut perkiraan saya bisa salah bisa benar ya. Ini dikarenakan akan membangun atau mempertahankan image di mata masyarakat Indonesia. Akhirnya dia menyerobot tempat duduk dari Ketum PBNU agar bisa duduk dekat dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga terlihat oleh masyarakat bahwa Bapak Lutfi bin Yahya itu punya hubungan yang dekat dengan Bapak Presiden Jokowi. Ini perkiraan saya bisa salah bisa benar ya. Seperti itu. Mungkin ada juga bermacam-macam perkiraan ya. Tetapi yang jelas tindakan dari Bapak Lutfi bin Yahya tersebut tidak mungkin suatu tindakan yang tidak sengaja. Pastinya suatu kesengajaan. Dan yang kedua, tidak mungkin Bapak Lutfi bin Yahya tersebut tidak mengetahui protokoler acara sebesar itu yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo tersebut mempunyai protokoler yang sangat ketat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin sosok Bapak Lutfi bin Yahya tidak mengetahui hal itu. Jadi dikarenakan sikap dari Bapak Lutfi bin Yahya yang menyerobot tempat duduk dari Ketum PBNU tersebut, maka Bapak Lutfi bin Yahya tersebut terkategorikan seseorang yang tidak mempunyai adab. Padahal dia itu kan tokoh dari Ba'alawi yang sangat dituakan, bahkan diyakini ilmunya tinggi. Tentunya adabnya kan harus tinggi juga. Nah, berikutnya ini juga ada contoh dari tokoh Ba'alawi yang tidak punya adab juga, yaitu Habib Hasan ya, yang terkenal dengan Indonesia milik Aulia Tarim. Yaitu belum lama ini juga telah memegang kepala Bapak Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Seperti apa videonya? Mari kita lihat bersama. Nah, ya kan. Ini juga salah satu contoh ya yang terkategorikan orang yang tidak tahu adab atau orang tidak punya adab. Di mana sosok Rois Am PBNU tersebut umurnya jauh lebih tua daripada Habib Hasan ya. Pastinya memegang kepala itu sangat tidak sopan ya. Nah, bagi para pendukungnya ini masih membela. Lah itu kan karena cinta. Nah, kalau karena cinta terus kita bisa megang kepala orang yang jauh lebih tua daripada kita. Akal warasnya di mana? Jadi tidak bisa membela karena cinta terus boleh memegang kepala. Suatu contoh, jika rasa cinta saya itu lebih besar daripada Habib Hasan tadi terhadap Kiai Haji Miftahul Akhyar, apakah saya boleh memegang kepalanya Rois Am PBNU? Kan jelas tidak boleh. Itu budaya Nusantara. Dan itu saya dengar juga di beberapa negara juga sama. Tentang memegang kepala orang yang jauh lebih tua atau lebih tua itu terkategorikan tidak sopan atau tidak punya adab. Nah, ini contoh dari 3 tokoh Ba'alawi ya. Bahkan yang 2 ini kan tokoh besar ya. Yang satu tadi yang Mr. Umar bin Hafid itu bahkan diyakini sebagai wali kutub, wali agung. Tetapi faktanya tidak punya adab. Yang satunya lagi, yang tadinya gelarnya Presiden Toreko sedunia, sekarang diganti Presiden Sufi sedunia.
Padahal arti sufi kalau kita pahami dengan benar-benar, sebetulnya sufi itu cenderung wali. Saya pernah membaca kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa kategori seorang sufi itu seorang pelaku tasawuf yang paling tidak sudah mimpi bertemu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini kalau saya perkirakan, sufi itu sama dengan wali. Jadi tersembunyi, kita nggak tahu. Nah, coba itu, Bapak Lutfi bin Yahya itu, presiden sufi sedunia, sufinya mana? Apakah para jamaah torekoh itu terus digolongkan sufi? Ya ngawur itu. Makanya menurut saya ya itu framing itu untuk membangun image bahwa sosok Bapak Lutfi bin Yahya itu adalah seorang wali agung. Nah ini contoh ketiga tokoh Ba'alawi yang tidak mempunyai adab. Nah saya akhiri sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!